Suka bingung nggak sih nentuin aset apa yang cocok buat investasi? Saham, kripto, atau emas? Nggak usah bingung karena kita akan bahas gimana performa ketiga aset itu buat lihat mana sih yang paling oke. Hey, balik lagi sama aku Ari, selamat datang di channel Koinvestasi. Kita mulai dulu nih dari pergerakan harga kripto, terutama BTC. Kuartal kedua ini BTC agak ngebosenin, harganya masih sideways aja. Meski awal bulan Mei flat aja, kalau ngeliat performa kripto dari awal tahun, kripto mengalami kenaikan yang signifikan. Bisa dibilang, performanya lebih bagus daripada aset tradisional seperti saham maupun emas. Cuma, kalau dilihat dari time frame berbeda, contohnya tepat 1 tahun ke belakang, BTC masih turun 27,1%, sementara emas naik 8,5%. Kita bisa lihat bahwa time frame berbeda menunjukkan performa aset yang berbeda juga. Dari sini kita bisa melihat risk profile dari tiap-tiap aset yang tersedia, sehingga kalian akan bisa menentukan tujuan dari investasi kalian. Apakah mau short term atau long term. Di video ini aku bakal ngebandingin performa aset tradisional dengan aset kripto yakni Bitcoin dan Ethereum dalam time frame year to date atau dari awal tahun 2023 ini, 1 tahun ke belakang, dan 5 tahun ke belakang. Untuk aset tradisional yang aku pilih yaitu saham Apple selaku saham dengan kapitalisasi terbesar di US, indeks saham S&P 500, dan emas. Dimulai dari performa year to date. Ngelihat performa dari awal tahun 2023 atau year to date, BTC mengalami kenaikan 75,2% dari $16.616 ke $29.100. ETH mengalami kenaikan 58,7% dari $1.200 ke $1.900. Saham Apple mengalami kenaikan 27,3% dari $130,2 ke $165,8. Indeks S&P 500 mengalami kenaikan 5,4% dari $3.853,5 ke $4.061,2. Emas per troy ounce mengalami kenaikan 11,9% dari $1.824,4 ke $2.040,2. Jadi, untuk time frame year to date, performa Bitcoin dan Ethereum mengungguli daripada yang lain. Kita lanjut ke performa 1 tahun. Kalau performa tepat 1 tahun ke belakang, BTC ternyata masih turun 27,1% dari $39.840 ke $29.105. ETH juga masih mengalami penurunan 35,2% dari $2.938 ke $1.900. Saham Apple kebetulan tidak mengalami perubahan dan tetap di harga $165,8. Indeks S&P 500 mengalami penurunan 5,6% dari $4.300 ke $4.061,2. Emas per troy ounce mengalami kenaikan 8,5% dari $1.880,3 ke $2.040,2. Jadi, untuk time frame tepat 1 tahun ke belakang, emas memiliki performa yang lebih unggul. Kalau performa tepat 5 tahun ke belakang, BTC dalam kondisi naik 201,1% dari $9.644 ke $29.105. Ethereum juga mengalami kenaikan 142,1% dari $780 ke $1.900. Saham Apple mengalami kenaikan 262,2% dari $45,9 ke $165,8. Indeks S&P 500 mengalami kenaikan 51,3% dari $2.682,5 ke $4.061,2. Emas per troy ounce mengalami kenaikan 55% dari $1.314,4 ke $2.040,2. Jadi, untuk time frame tepat 5 tahun ke belakang, kalian pasti ngira aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum bakal lebih unggul. Ternyata, justru saham Apple yang memiliki performa yang lebih unggul. Itu tadi perbandingan performa aset tradisional dengan aset kripto. Jadi, secara long term, saham dan kripto masih lebih unggul. Namun, kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, emas mengalami kenaikan yang paling tinggi sebesar 8,9%, sedangkan indeks saham mengalami penurunan 5,6%, BTC mengalami penurunan 27,1%, dan ETH 35,2%. Jadi, secara short term, emas masih lebih baik daripada saham dan kripto yang masih mengalami minus. Jadi, kita bisa bilang bahwa emas dari time frame yang dipilih selalu cuan. Maka bisa dibilang emas itu investasi bukan berdasarkan time frame, tapi merupakan aset safe haven atau simpelnya aset yang pasti-pasti aja. Sementara saham dan kripto adalah aset yang lebih memiliki risiko ketimbang emas, dilihat dari pergerakan harganya yang lebih volatil dan juga adanya risiko crash. Jadi, kembali lagi nih, pemilihan aset investasi harus disesuaikan dengan risk profile dan tujuan investasi kita masing-masing.
Biar nggak ribet, ada satu aplikasi yang udah ada aset-aset yang aku bandingin tadi. Jadi bisa beli cukup dalam satu aplikasi saja, yakni di Peluang. Nggak cuma BTC dan ETH doang, ada sekitar 200 aset kripto yang diperdagangkan, serta 65 saham US termasuk yang populer kayak Apple, Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Selain aset yang dibilangin tadi, di Peluang juga ada reksadana dan leverage stock US, yaitu jual beli saham US dengan leverage atau pinjaman sebesar 2 kali modal. Peluang ini udah berizin Bapepti buat memperdagangkan kripto dan juga bekerjasama dengan PG Berjangka dalam memperdagangkan saham US, serta dijamin oleh Jakarta Futures Exchange atau GFX dan Clearing Berjangka Indonesia atau KFBI. Di Peluang, kamu juga bisa banget mulai investasi kripto dengan modal sekecil-kecilnya Rp5.000. Dan juga buat depositnya bisa lewat macam-macam. Bisa transfer bank, bisa juga pakai e-wallet. Menariknya, sampai dengan periode yang belum ditentukan, penarikan rupiah di Peluang itu gratis tanpa syarat apapun. Cara downloadnya juga gampang banget. Kalian cuma perlu klik link yang aku sediain di kolom deskripsi, dan jangan lupa juga masukin kode Koinvestasi. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa share video ini kalau menurut kalian menarik, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update sekitar dunia kripto. Di Koinvestasi, semua bisa kripto. I am my turn.